Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang mulia Bapak Korwil Sulak Mukai, yang mulia Bapak Kepala K3S, yang mulia seluruh kepala sekolah yang hadir saat ini. Selanjutnya Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, calon-calon penghuni surga yang dirahmati Allah. Istimewa untuk kepala sekolah SD Negeri 62 Mukai Mudik. 1 bulan Ramadan kita ditarbiyah, kita dididik. Apakah berhasil pendidikan 1 bulan atau tidak, itu dilihat setelah Ramadan. Hasil Ramadan tidak dikimak dalam bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita taat, wajar, musim taat. Sesudah Ramadan kita ngimak, berhasil tidak. Jangan sampai kita dikalahkan oleh ayam. Ayam kita beli dalam balai, kita kuhungkan 3 malam. Sudah itu kita lepeh. Nanti ayam itu tidak kita yang bawa balik, nyo balik ke dihi. Karena nyo lah kuhung 3 malam. Nyo tahu mana kandeng. Apalagi kita kehat ikut, kita cucukkan di pintu kandangnya. Tidak kita panggil pulang, ayam itu pulang. Karena 3 malam dia dikurung. Kita ini dikurung dalam masjid sebulan. Tidak 3 malam. Sudah pagi hari raya, tidak tahu dia kandangnya. Tak adalah dia masuk ke masjid sampai saat ini. Terakhir dia masuk masjid sembahyang hari raya. Nah, jadi di situ kita lihat siapa yang berhasil dididik bulan Ramadan, siapa yang tidak berhasil. Bulan Ramadan bulan pelatihan. Orang berhasil pelatihan atau gagal pelatihan itu setelah pelatihan. Oh, saya berhasil pelatihan. Waktu pelatihan saya bisa bikin RPP. Setelah pelatihan tidak ada bikin RPP. Berarti pelatihannya gagal. Apa indikatornya? Berhasil atau tidak dalam bulan Ramadan? Indikatornya ayat yang dibaca oleh Buya kita tadi. Surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang bertakwa. Tujuan puasa itu supaya kita jadi orang bertakwa. Siapa bertakwa setelah Ramadan berarti berhasil. Sama kita bikin RPP kan ada tujuan pembelajaran. Mengukur sesuatu berhasil tidak berhasil, tercapai tidak tujuan. Kalau tujuannya tercapai, berhasil siswa kita. Tujuan tidak tercapai berarti gagal. Tercapai tidak kita diterbiah selama bulan Ramadan? Tercapai tidak tercapai, bertakwa tidak kita setelah Ramadan atau tidak? Indikatornya apa? 1 indikatornya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Setelah selesai Ramadan, kita suka berinfak. Baik waktu lapang, waktu sempit. Suka berinfak baik tanggal 1 sampai tanggal 5.
maupun tanggal 25 sampai tanggal 30. Kalau suka berinfaknya sampai tanggal 5 kan wajar, baru gajian. Hari ini tanggal 11. Nah, kalau tanggal 11 masih suka berinfak, berarti berhasil. Kan kulkas mulai kosong. Jadi, suka berinfak di kala lapang maupun di kala sempit. Itu berhasil. Jangan jadi orang pelit, bakhil, cedi umit, cikerimunit. Medit. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang berhasil dalam bulan Ramadan adalah orang yang wal kaziminal ghaiz. Orang yang bisa menahan marah. Selama bulan Ramadan kan jarang kita mengis. Jarang kita marah. Apa sebab? Kita takut memang marah tidak membatalkan puasa. Tapi marah membatalkan pahala puasa. Maka kita tidak marah. Orang berhasil bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan tetap tidak marah. Salah satu buya dulu menceritakan pada saya. Buya Jum, dulu waktu kami sekolah SD, jadi antara satu lokal lain tuh batasnya dinding pelupuh. Wah, sekolah bahun dinding pelupuh. Dia ada guru ni tak tahan mengih. Yang murid bahun gede-gedang je. Dia ada murid suka ngimbang-ngimbang kerteh kata. Nah, ngimbang kerteh oleh murid. Nah, siapa tadi itu? Senyap. Ngimbang lagi kerteh. Siapa lagi itu? Senyap. Tidak tahan dia mengih ni. Kalau ditampa murid, nanti tiba ayah. Maka dicipak tu dinding tu. Cipak dinding, karena dinding pelupuh, tiba kaki dah sebelah. Sebelah ibu sedang ajar. Kata ibu, apa ni? Kaki dah tiba sebelah tu. Kata beliau, nak tolong tahik kaki apa? Ya, naknya tak tahik. Kaki tahik sepatu tinggal. Jadi memang marah ni tak ada untungnya. Orang ada macam-macam orang marah nih. Saya lihat. Ada tipe orang marah, kalau apabila beliau marah pasti ada yang rusak. Piring pecah, sandal melayang, tungku ditebang, ada. Pokok asal beliau marah kurang piring. Pas mau makan tak ada piring. Marah rusak TV. Ada tipe orang marah seperti itu. Ada lagi tipe orang marah tuh kata-katanya. Kadang-kadang kita lihat titel beliau SPD itu tidak sesuai dengan kata-kata yang keluar. Pendidikan S2, dia pendidikan sampai doktor, tapi kata-kata yang keluar seperti orang tidak taman SD. Seluruh nama-nama hewan keluar semua. Padahal doktor. Ini orang tidak terkontrol marahnya. Itu sebabnya saya bilangnya, nak, saya di rumah, nak, kalau Abi mengih, tolong direkam. Apa sebab? Nanti sudah marah, sama-sama kita nonton. Mana pumene buya marah. Kadang-kadang kalau tidak terkontrol, jangankan orang lain, kita yang marah pun tidak suka nontonnya. Karena kata-kata yang keluar. Ini kedua nih. Yang ketiga, ada yang ketiga nih marah diam. Ada. Marah. Asal beliau sudah diam berarti marah. Pulang dari kerja, Assalamualaikum. Abinya, baru balik. Kayak nak makan dulu pak nak mandi. Kayak ngopi dulu ya. Kalau sudah seperti itu berarti marah. Jangan digahu-gahu biar be. Semakin ditanya semakin monyong dia. Ya. Jadi biar tidak usah ditanya. Akhirnya nanti kendogri. Kendor ke diri dia. Biar be. Semakin ditanya pasti semakin menjadi. Nampaknya marah yang ketiga ini lebih dikit dampak negatifnya. Yang bahaya marah pertama dan kedua. Jadi itu sebabnya Nabi mengatakan apabila engkau marah fasta'iz billah, cepat-cepat ngucap. Berlindung pada Allah. Pas nak mengih, auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah itu kan bagian pada setan.
Sudah bilang auzubillah masih marah. Kalau marahnya berdiri bawa duduk. Jangan terbalik. Marah duduk bawa tegak. Nah, itu kena tampau hang. Marah berdiri bawa duduk. Sudah duduk masih marah, bawa berbaring mau tidur. Buku diingat selimut. Ternyata dalam selimut marah juga. Apa yang beliau marah nih? Kalau udah tidur, orang biasa marah. Kata orang kan darah tinggi. Ngomong marah, kenapa beliau tuh pemarah? Bapak tuh marah tinggi, darah tinggi dia. Maka dia pemarah. Kalau sudah tidur kan tidak ada darah tinggi. Darahnya sama tinggi. Sudah tidur marah juga. Dalam selimut marah juga. Denggam tinju udah selimut. Kalau dalam selimut marah juga, nah bawalah berwudhu. Supaya dingin kan. Nah, ini panas. Nah, basuh nih sampai sini. Sampai belakang basuh. Karena otak kecil di belakang. Yang sering lebih panas tuh otak kecil. Mikir kredit kan belum bayar. Uang bank, ansuran, nih banuto lebih puluh lagi ya. Pajak loan dibayi ya. Paneh. Ditambah kelakon murid nakal. Sebenarnya masalah rumah murid tak bulu nakalnya. Murid bulu kena. Maka apu sampai belakang. Dingin, adem, ayem. Nah. Sudah wudhu masih marah juga. Maka bawa sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Yang sering panas kan ini. Kepala. Sering panas. Kepala yang sering panas. Ketika kita sholat. Bawa sujud. Kepala yang panas ini. Sudah lebih rendah daripada maaf. Bokong kita nih. Tempat keluar kotoran. Lebih rendah. Daripada tempat keluar kotoran ini. Maka udah tidak usah marah lagi. Ternyata sudah sholat masih marah juga. Tipnya tinggal satu aja. Telepon Dokter Nasrul Kadir. Beliau tinggal di Jambi. Rumah beliau di belakang rumah sakit jiwa. Tolong Dokter Nasrul Kadir kirim ambulan ke Kerinci. Itu lagi tipnya tuh. Tinggal di rumah sakit jiwa. Berarti semua tip dari Rasulullah tidak mempan. Maka Nabi mengatakan. La taghdab walakal jannah. Jangan engkau suka marah, maka untukmu surga. Artinya orang pemarah itu jauh dari surga. Marah tidak menyelesaikan masalah. 3, kata Allah mengatakan, orang yang berhasil dari bulan Ramadan, selesai Ramadan, dia menjadi orang wal'afina 'anil nas. Orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Bukan orang suka minta maaf, tidak. Suka memaafkan. Kalau minta maaf kan mudah. Ya aku salah, aku minta maaf. Tapi memaafkan sulit. Apa sebab? Orang itu memfitnah kita. Orang itu menghina kita. Orang itu mencaci maki kita. Tahu-tahu akhir hayatnya minta maaf baik. Memaafkan itu sulit. Tapi yang sulit ini kalau kita bisa, itulah orang yang berhasil. Itulah orang yang bertakwa. Memaafkan kesalahan orang lain. Mana Buya? Aku mbuh ku maafnya. Nyo dak ada minta maaf. Kalau anda inyo minta maaf, ku maafan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita nak mencapai takwa sama dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad setiap beliau mau tidur malam, orang tidak minta maaf atau orang minta maaf, beliau sudah memaafkan. Jadi alangkah tinggi nilai orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Yang sulit itu orang sudah minta maaf, kita tidak maafkan. Sudah semirayo salah-salah mulai masjid. Hentak keluar. Jadi tiba luar, dituik no orang. Dia lah kaya maafnya tadi. Kaya kaya lah Islam. Aduh maafnya dah. Ya ke Islam ni. Kau lulu hang. Nyelulu tangan Islam kau maaf. Udah maafnya. Isa. Jadi kita orang lah minta maaf, kita tidak maafkan. Kadang-kadang kita menganggap wibawa kita turun ketika kita memaafkan orang lain. Padahal ketika kita ingin berwibawa, justru kita mesti memaafkan orang lain. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kita ada budaya yang minta maaf salah-salaman. Jadi fa'fu wasfahu.
maafkan. Berlapang dada. Bersalah-salaman. Bersalam-salaman ini, jangan kita bersalah-salaman sekedar pencitraan. Tuhan salah-salaman, kita salah-salaman. Tapi hati kita tidak memaafkan. Lebih baik walaupun tidak bersalaman, tapi hati memaafkan. Kenapa kita bersalaman kalau kita salaman kemudian ini? Ada salah. Ya. Kan ini kita. Kemain dah. Kemain ya. Apa sebab di sini? Dari sini ke sini. Aku minta maaf dari hati, aku beri maaf dari hati. Tidak ada orang salaman. Ayo maaf ya. Ayo. Tidak ada. Ke sini. Kalau orang Arab, salam tuh langsung bergelut. Cipika-cipiki. Ya, afu minkum ya akhi. Ya Syekh. Itu Arab bergelut-gelutnya. Tapi ya yanten sama yanten. Ini sama yanten. Jangan pula apa-apa. Alhamdulillah. Tidak, bapak-bapak sama bapak. Ibu sama ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata Nabi mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani falyatasafahani illa ghufira lahuma qabla yatafarraqani." Tidak adalah dua orang yang bertemu, tidak adalah dua orang Islam yang bertemu, lalu dia berjabat tangan, bersalaman. Kecuali Allah mengampuni dosanya selama dia masih ada di situ. Kita sini bersalaman. Nah, kami tadi lah bersalaman, berarti Ibu. Kalau sudah bersalaman, kalau aku sini. Sudah bersalaman selama aku sini, dosa aku diampuni. Dosa kaya bersalaman diampuni oleh Allah. Jadi iluknya kita tiap bersua tu salaman. Bila bersua salaman. Suara balai bersalaman. Borong ya. Cagahlah borong salaman lu. Karena di situ Allah mengampuni dosa kita. Ketika kita bersalaman. Jadi yang paling afdol siapa yang dulu mengulurkan tangannya. Siapa dulu mengulur tangan? Dan terakhir melepaskannya. Jangan salam ujunglah dapat. Seolah ketakunan selam ganti. Ya tentang ganti pelosok. Cik lah. Ya. Manen. Aman kalau ani. Manen. Selamnya itu. Tapi jangan pula. Oh kata Buya, siapa dulu ngulur tangan, siapa terakhir lepeh tangan. Sudah ngulur, tak peh. Peh kau lu. Peh lah Buya lu. Dah ganti ya dong dah. Peh lah kau lu. Itu dah selesai deh. Ya kita lah ngiro-ngiro lah. Yang kedua, jangan sampai kita salaman kan nak ngapu dosa nih. Salaman nak ngapu dosa, jangan salaman nambah dosa. Bersalaman dengan lawan jenis. Boleh tak kita salaman lawan jenis apa-apa dengan ibu? Boleh, tapi dia menanui pengaman. Misalnya ibu pakai sapu tangan, pakai jilbab panjang dan itu. Sebab kalau tidak pakai itu, pada diri manusia ni ada unsur listrik. Tidak betul. Coba kaya pelajari itu. Pada manusia ni ada unsur listrik. Kenapa ada orang bisa tenaga dalam tu? Ya. Campak. Aku dah tahu dah. Yuk, ada unsur listrik. Jadi listrik kita ni beda-beda ni. Ada ngampir 400. Ada hampir 900. Kalau aku hampir 1300. Kencang anu eh. Nah, cuba-cuba. Bahaya. Maksud ngapus dosa ni. Waktu salaman nyentrum. Hanya nyentrum itu ya. Dia ngapus dosa. Nambah dosa. Okay? Kita salaman dengan bapak sama bapak biasa baik. Salaman dengan ibu lamonnya. Banyak lo tanya. Ya laki tak Malaysia. Anak lah dah pohang. Ni teruai ni. Itu kan benar dosa tu. Nyentrum. Kalau hampir 1300 tembus kain tu.
Alah salama ada puluh salama ni. Maaf lahir batin lah. Ini terus. Bahaya tu. Jadi boleh ndak salaman lawan jenis? Boleh. Asal ya pakai sarung tangan, misal pakai. Tapi salaman keluhan la tua ndak po. Tino-tino asal. Tino lah ke sarung tangan ogo ya. Nanti kau tergoda. Oh tergoda. Umur 70, aduh tergoda dah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Halal bihalal. Halal bihalal ini bukan istilah dalam Islam. Kalau bahasa Arab halal bihalal, orang Arab sendiri bingung. Kami dulu kado guru dari Mesir. Ya, guru Mesir di pesantren Nurul Haq Semurup. 3 orang pernah guru dari Mesir. 4 tahun. Sudah Idul Fitri ada acara halal bihalal. Orang Arab tuh bingung. Halal bihalal itu apa katanya? Ya, halal bihalal. Kalau kita terjemah dalam bahasa kita, halal bil halal. Halal dengan halal. Besok halal ngaram besok. Ini halal bil halal. Halal dan apa itu? Ternyata halal bil halal ini daerah Arab tidak ada acara halal bil halal. Halal bil halal ini pertama sekali dibuat, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan Insinyur Soekarno dulu punya ide pertama. Yang kedua ada mengatakan itu Sultan Hamengkubuwono ke-9 di Sultan Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta. Tujuannya ada saling bermaaf-maafan. Halal bihalal berarti mana yang haram kita halal kan? Ya bukan berarti sama ada pelajaran anti korupsi ya. Korupsi haram. Nah, saudara Yoni kita halal hidah itu. Hidah itu maksudnya ya kita menyakiti orang kan tidak boleh. Mencaci maki orang kan tidak boleh. Oleh karena itu haram. Marilah kita bersalaman supaya yang haram-haram itu menjadi halal. Artinya lah kayak maaf tuh. Tidak ada lagi dosa antara kita. Itu maksudnya bukan berarti mengharamkan atau menghalalkan yang haram, bukan tuh. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Sudah kita melakukan itu, walladzina idza fa'alu fahisyah. Kalau sesudah ini, sudah rayoni, terlanjur kita berbuat fahisyah, dosa. Fahisyah. Fahisyah itu dosa yang tidak hanya berdampak pada diri kita, tapi berdampak pada orang lain. Itu fahisyah tuh. Dosa itu, ada dosa yang untuk kita bayar orang lain tidak kena. Ada dosa, kita berbuat dosa, kita dapat keburukannya, orang lain dapat keburukannya. Seperti korupsi tadi itu. Yang kedua tasuk, maaf merokok. Merokok kita kena, orang lain kena. Itu fahisyah. Au zalamu anfusahum. Atau mereka menzolimi dirinya sendiri. Saya tidak sholat, ya saya rugi. Saya zolim pada diri saya sendiri. Orang lain kan tidak rugi, saya tidak sholat. Zakarullah. Kalau sudah berbuat demikian, cepat dia ingat kepada Allah. Kalau sudah cepat kita kembali kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Walam yusirru ala ma fa'alu. Tapi jangan diulang-ulang lagi. Sudah kita berbuat, kita ulang lagi, berbuat, diulang lagi, maka Allah tidak terima. Kalau itu yang kita lakukan, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Kita mendapatkan balasan dari Allah, ampunan Allah, wa jannah, dan mendapatkan surga tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir air sungai di bawahnya. Kalau kita kencing dengan air sungai, kita ada tertarik. Surga alir sungai awak. Kencingnya sungai. Mulai sungai Tuanti, sungai Betung, sungai mana pula? Sungai Langkap. Kalau sungai Abu. Jadi surga digambarkan sungai. Kencing orang tertarik. Kencingnya sungai. Ya. Kenapa dulu dibilang sungai-sungai? Diharapkan payah haji. Karena Quran turun di Arabnya gurun. Hangima ada ye tenang, mina senang hati. Ada hujan, tenang, senang hati. Apalagi dia kata sungai. Kerasa kalau Quran turun kinci, mungkin tidak sungai dia tuh. Mungkin dikata water boom ya. Mungkin itu ya. Bapak Ibu sekalian dari rahmati Allah. Yang demikian itu kata Allah, wa ni'ma ajrul amilin, itulah balasan yang paling baik bagi orang yang beramal. Mudah-mudahan hari ini kita
menghapus dosa-dosa kita sesama kita. Dosa kita kepada Allah sudah terhapus ketika kita tarawih, puasa, tadarus, zakat, infak di bulan Ramadan. Tapi dosa kita sesama kita harus kita hapuskan lewat kita saling maaf memaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.